Ada fase dalam hidup ketika kamu berhenti menatap langit sambil berharap ada isyarat yang turun. Bukan karena kamu putus asa, tapi karena kamu akhirnya cukup hadir di sini. Tidak ada lagi penantian halus yang melelahkan batin. Hidup terasa lebih sederhana saat kamu berhenti bertanya, tandanya kapan, dan mulai mendengar napasmu sendiri. Di titik ini, kepercayaan tidak lagi bergantung pada petunjuk luar. Kamu tidak menunggu validasi dari kejadian, angka, atau kebetulan yang terasa istimewa. Ada kelegaan halus ketika kamu menyadari momen ini sudah cukup, dan dari sana hidup mulai berjalan dengan ritmenya sendiri tanpa perlu diyakinkan. Jika kamu sedang berada di fase ini, fase percaya tanpa menunggu tanda, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama video ini. Kalau kamu ingin terus menemani proses pulang yang pelan dan jujur seperti ini, silakan subscribe agar kita bisa duduk bersama lagi di ruang yang tenang ini. Ada titik di mana menunggu, tanda tidak lagi terasa penuh harap, tapi justru menguras tenaga batin. Bukan karena hidup salah arah, melainkan karena tubuh dan kesadaran sudah terlalu lama berjaga. Kamu mulai menyadari bahwa penantian yang terus-menerus membuatmu tidak benar-benar hadir di sini. Dan kelelahan itu datang dengan tenang, tanpa drama. Awalnya kamu berpikir lelah ini adalah tanda kurang iman, kurang percaya, atau kurang sabar. Tapi, semakin kamu diam, semakin jelas terasa bahwa ini bukan tentang gagal menunggu. Ini tentang kesiapan untuk berhenti menggantungkan hidup pada sesuatu yang belum tentu perlu datang. Ada kebijaksanaan halus dalam rasa lelah yang tidak memaksa. Menunggu tanda seringkali terlihat seperti kesabaran, padahal di dalamnya ada ketegangan yang jarang disadari. Ada bagian dirimu yang terus siaga, seolah hidup belum boleh dijalani sepenuhnya. Saat kelelahan itu muncul, ia sebenarnya sedang meminta kamu untuk turun dari posisi berjaga, untuk beristirahat di momen yang sudah ada. Dan ketika kamu mengizinkan kelelahan itu ada, sesuatu mulai melonggar. Tidak ada keputusan besar, tidak ada pernyataan spiritual. Hanya kesadaran sederhana bahwa hidup tidak harus ditunda sampai tanda datang. Dari sini, langkah pertama menuju kepercayaan yang lebih sunyi mulai terbuka. Ada pergeseran halus saat kamu berhenti menggenggam harapan terlalu erat. Bukan karena kamu berhenti peduli, tetapi karena menggenggam ternyata melelahkan. Harapan yang terlalu kuat sering membuat napas menjadi pendek tanpa disadari, dan tubuhmu mulai meminta ruang untuk bernapas kembali. Melepas genggaman bukan berarti menyerah pada hidup. Justru di sanalah kamu mulai mempercayai hidup tanpa harus mengawalnya terus-menerus. Harapan tetap ada, tapi tidak lagi menuntut hasil tertentu. Ia berubah menjadi kehadiran yang lebih longgar dan bersahabat. Saat harapan tidak lagi dipaksa, kamu berhenti menghitung waktu dan tanda-tanda kecil. Hari-hari terasa lebih ringan karena tidak semuanya harus berarti sesuatu. Kamu mulai menikmati momen tanpa menempelkan masa depan padanya, dan itu memberi rasa aman yang tidak berisik. Di titik ini, harapan tidak hilang, ia hanya turun level. Ia tidak lagi berada di kepala, tapi menyatu dengan ritme hidup. Kamu tetap melangkah tanpa perlu terus memastikan arah. Ada kelegaan saat menyadari bahwa hidup bisa berjalan tanpa digenggam erat. Mencari konfirmasi dari luar sering terasa seperti kehati-hatian, padahal lama-lama menjadi ketergantungan halus. Kamu ingin tahu apakah langkahmu benar, apakah pilihanmu selaras, apakah hidup sedang mendukungmu. Tanpa sadar, perhatianmu lebih sering keluar daripada kembali ke dalam. Dan kelelahan batin mulai terbentuk dari sana. Saat kamu berhenti mencari konfirmasi, bukan berarti kamu langsung yakin segalanya. Justru ada ruang kosong yang awalnya terasa canggung. Namun di ruang itulah kamu mulai mendengar ritme batinmu sendiri. Sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pertanda.
Konfirmasi dari luar sering membuat hidup terasa aman sementara, tapi kepercayaan yang tumbuh dari dalam memiliki kedalaman yang berbeda. Ia tidak meyakinkan dengan cepat, tapi menopang dengan stabil. Kamu mulai berdiri tanpa perlu disangga oleh tanda-tanda kecil. Di sini, hidup tidak lagi membutuhkan persetujuan untuk berjalan. Kamu melangkah bukan karena diyakinkan, tapi karena hadir. Dan kehadiran itu sendiri perlahan menjadi penopang, tanpa pengumuman, tanpa pembuktian. Ada jenis diam yang tidak menunggu jawaban, tidak menanti arah, dan tidak berharap perubahan. Diam ini bukan jeda sebelum sesuatu terjadi. Ia berdiri sendiri, utuh dan tenang. Kamu berada di dalamnya tanpa agenda tersembunyi. Berbeda dengan diam yang penuh ekspektasi, diam ini tidak mengandung ketegangan. Napas bergerak alami tanpa perlu diatur. Pikiran datang dan pergi tanpa harus diikuti. Tubuh merasa aman untuk sekadar ada. Dalam diam ini, kamu tidak menyiapkan diri untuk masa depan. Kamu juga tidak memperbaiki masa lalu. Waktu terasa lebih cair, tidak menekan. Dan dari situlah rasa pulang mulai muncul perlahan. Diam yang tidak menunggu apapun memberi kamu izin untuk berhenti berjaga. Tidak ada yang perlu diantisipasi. Tidak ada yang harus segera terjadi. Hidup terasa cukup berada di titik ini saja. Kepercayaan yang matang tidak membutuhkan tanda sebagai penopang. Ia tidak menuntut kepastian sebelum melangkah. Kepercayaan ini tumbuh pelan, melalui pengalaman hadir yang berulang, bukan melalui kejadian besar yang dramatis. Saat kepercayaan tidak bergantung isyarat, kamu berhenti membaca hidup seperti sandi rahasia. Hari-hari dijalani apa adanya. Tidak setiap hal harus berarti sesuatu yang lebih. Dan itu justru membuat hidup terasa lebih nyata. Kepercayaan ini tidak membuatmu merasa istimewa. Ia membuatmu merasa cukup. Kamu tidak lagi merasa tertinggal jika tidak ada tanda yang muncul, karena kamu sudah berada di dalam hidup itu sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi menunggu sesuatu untuk percaya. Kepercayaan sudah berjalan bersamamu, sunyi, stabil, dan tidak menuntut apapun. Dan dari sanalah hidup melangkah tanpa perlu diyakinkan. Ada kelegaan yang muncul saat kamu berhenti membaca hidup seperti rangkaian kode tersembunyi. Tidak setiap kejadian harus diterjemahkan. Tidak setiap momen perlu dimaknai lebih jauh. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bisa dijalani tanpa terus-menerus dicurigai. Dan di sana, tubuh mulai rileks tanpa alasan besar. Membaca pertanda sering terlihat seperti kesadaran, padahal kadang hanya cara halus untuk tetap mengontrol arah hidup. Saat kebiasaan itu dilepas, muncul rasa kosong yang jujur, kosong yang tidak meminta diisi dengan tafsir baru, hanya ruang luas untuk mengalami apa adanya. Tanpa membaca pertanda, kamu tidak lagi menunggu momen benar untuk hadir sepenuhnya. Setiap hari menjadi cukup dengan dirinya sendiri. Kamu tidak kehilangan makna, justru kehilangan beban. Hidup terasa lebih langsung, lebih dekat ke tubuh. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa seperti pesan yang harus dipecahkan. Ia menjadi ruang yang bisa ditempati. Kamu ada di dalamnya, bukan di luar menafsirkan. Dan itu memberi rasa aman yang tidak berisik. Menafsir kejadian sering terasa seperti upaya memahami hidup dengan lebih dalam. Namun lama-kelamaan, kebiasaan ini bisa menjauhkanmu dari pengalaman langsung. Kamu lebih sibuk memberi makna daripada merasakan. Dan tubuh pelan-pelan kehilangan suaranya. Saat kamu melepas kebiasaan menafsir, awalnya dunia terasa hening tanpa penjelasan. Tidak ada kesimpulan, tidak ada narasi batin. Tapi justru disitulah hidup menjadi lebih jujur. Sesuatu terjadi dan kamu membiarkannya lewat. Kejadian tidak lagi ditanya untuk apa atau kenapa sekarang. Ia cukup menjadi bagian dari hari.
kamu tidak kehilangan arah, hanya berhenti menarik makna berlebihan, dan hidup terasa lebih ringan karena tidak harus selalu menjelaskan diri. Di sini, kamu belajar bahwa pemahaman tidak selalu datang dari analisis. Kadang ia lahir dari kehadiran yang sederhana, tanpa tafsir, tanpa narasi tambahan. Hanya hidup yang sedang berjalan, dan kamu ikut berjalan bersamanya. Ada fase di mana kamu berhenti menunggu janji dari semesta untuk merasa aman. Kamu tidak lagi menuntut jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rasa aman mulai lahir dari kehadiranmu sendiri, dari kemampuan untuk tetap ada, apapun yang terjadi. Tanpa janji, hidup terasa lebih jujur. Tidak ada kontrak batin yang harus ditepati. Kamu tidak kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, karena kamu tidak lagi menggantungkan rasa aman pada hasil. Aman tanpa janji bukan berarti pasrah tanpa daya. Ini adalah bentuk kepercayaan yang tenang. Kamu hadir sepenuhnya tanpa syarat tersembunyi, dan itu membuat tubuh merasa disokong oleh momen ini, bukan oleh masa depan. Di sini, semesta tidak perlu menjanjikan apapun. Hidup tetap berjalan dan kamu tetap berdiri. Ada rasa stabil yang tidak bergantung pada kabar baik, hanya keberadaan yang cukup kuat untuk menopang hari. Hadir sebelum ada kepastian adalah langkah yang dulu terasa menakutkan. Kamu terbiasa menunggu sinyal aman sebelum melangkah, namun kini kamu mulai memahami bahwa kehadiran tidak harus menunggu izin. Ia bisa hadir bahkan di tengah ketidakjelasan. Tanpa kepastian, kamu belajar mendengarkan tubuh lebih dari pikiran. Kamu memperhatikan napas, langkah, dan ritme hari. Tidak ada kepastian yang datang, tapi tidak ada yang runtuh. Dan itu membangun kepercayaan yang pelan, tapi nyata. Hadir lebih dulu membuat hidup terasa lebih dekat. Kamu tidak lagi menonton dari kejauhan. Kamu ikut berada di dalamnya, walau tanpa peta yang jelas. Dan anehnya, justru di sana rasa aman tumbuh. Kepastian boleh datang atau tidak. Kehadiranmu tidak lagi bergantung padanya. Kamu memilih hadir karena hidup sedang terjadi, dan itu sudah cukup sebagai alasan. Tenang yang tidak menunggu jawaban terasa berbeda dari ketenangan yang biasa kamu kenal. Ia tidak menanti kejelasan, tidak berharap kepastian. Ia berdiri sendiri, tanpa syarat, dan tubuh mengenalinya sebagai rumah. Tidak ada pertanyaan besar yang perlu dijawab di sini. Pikiran boleh muncul, tapi tidak harus diselesaikan. Kamu tidak sedang mencari penutup cerita. Kamu sedang hidup di dalamnya. Tenang ini tidak memberi solusi, tapi memberi ruang. Ruang untuk bernapas tanpa tuntutan. Ruang untuk berada tanpa tujuan. Dan dari ruang itulah hidup terasa lebih lapang. Di akhir penantian, ternyata tidak ada jawaban besar yang datang. Yang ada hanyalah kehadiran yang stabil. Kamu di sini hidup berjalan, dan itu sudah lengkap, tanpa perlu ditutup dengan apapun. Ada masa di mana keyakinan tidak lagi perlu diumumkan ke dalam batin. Ia tidak datang dengan kalimat kuat atau pernyataan besar. Ia hadir sebagai rasa tenang yang tidak mendesak apapun. Dan justru karena sunyi, ia terasa lebih nyata. Keyakinan yang berisik sering lahir dari keraguan yang belum selesai. Ketika keraguan itu melembut, suara-suara pun mereda. Kamu tidak lagi perlu meyakinkan diri sendiri berulang kali. Ada kepercayaan yang berdiri tanpa perlu penguatan. Di titik ini, keyakinan terasa seperti napas yang berjalan sendiri. Kamu tidak memeriksanya, tidak mengaturnya. Ia hadir tanpa perlu dijaga. Dan tubuh tahu, ini bukan sesuatu yang bisa hilang dengan mudah. Saat keyakinan tidak lagi berisik, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Kamu berjalan dengan tenang, bukan karena yakin semuanya benar, tapi karena tidak lagi takut jika tidak.
Percaya tanpa bukti kecil adalah kepercayaan yang tidak reaktif. Kamu tidak lagi mencari tanda-tanda halus untuk merasa aman hari ini. Tidak menunggu sinkronisitas kecil sebagai penenang batin. Percaya hadir lebih dulu, tanpa transaksi. Dulu, bukti kecil terasa penting untuk menegaskan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Sekarang, kebutuhan itu pelan-pelan hilang. Kamu tidak lagi menguji hidup setiap hari. Kamu mulai mengizinkan hari berjalan tanpa verifikasi. Percaya tanpa bukti membuat hidup terasa lebih lapang. Kamu tidak menggantungkan rasa aman pada kejadian-kejadian kecil. Tidak kecewa saat tidak ada tanda, karena percaya tidak lagi bersyarat. Di sini, kepercayaan bukan hasil dari pengamatan, tapi dari kediaman batin. Kamu tinggal di dalamnya, bukan mengeceknya. Dan itu membuatmu hadir lebih penuh di setiap momen biasa. Menjalani hari tanpa bertanya kenapa bukan tanda menyerah. Ini adalah bentuk kedewasaan batin. Kamu tidak lagi menuntut hidup untuk menjelaskan dirinya. Kamu memilih hadir, bahkan ketika tidak ada penjelasan. Pertanyaan "kenapa?" dulu terasa penting untuk merasa aman. Sekarang, kamu melihat bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban yang menenangkan. Dan kamu mulai bisa tinggal di ketidaktahuan tanpa gelisah. Tubuh tidak lagi tegang mencarinya. Tanpa bertanya kenapa, kamu lebih dekat dengan apa yang sedang terjadi. Kamu tidak menarik diri ke kepala. Kamu ada di sini, di tubuh, di napas, di langkah kecil hari ini. Dan itu terasa cukup. Hari tidak harus dipahami untuk dijalani. Kamu tidak kehilangan arah tanpa penjelasan. Kamu justru menemukan ritme yang lebih jujur. Hidup terasa sederhana, tapi tidak kosong. Kesadaran yang tidak mencari arah adalah kesadaran yang berhenti gelisah. Ia tidak sibuk memastikan langkah berikutnya. Ia hadir di langkah yang sedang terjadi. Dan dari sana, rasa aman tumbuh tanpa rencana. Dulu, kesadaran sering terasa seperti kompas yang harus selalu aktif. Sekarang, kompas itu boleh beristirahat. Kamu tidak kehilangan jalan. Kamu hanya berhenti memaksanya muncul setiap waktu. Tidak mencari arah membuat hidup terasa lebih lentur. Kamu menyesuaikan diri tanpa panik. Kamu bergerak tanpa peta, tapi tidak tersesat. Karena kehadiran sudah cukup sebagai penuntun. Kesadaran ini tidak mengantar kemana-mana. Ia hanya membuatmu tinggal. Dan disitulah kamu menemukan bahwa kamu tidak sedang terlambat. Kamu tepat di tempatmu sekarang. Ada diam yang tidak lagi meminta peneguhan dari dalam maupun luar. Diam yang tidak menunggu keyakinan diperkuat. Ia berdiri sendiri tanpa penonton. Dan di situ kamu merasa utuh tanpa perlu tambahan. Diam ini tidak ingin dipahami, tidak ingin dibagikan. Ia tidak mencari validasi halus. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan apa yang kamu rasakan, karena tidak ada yang kurang di dalamnya. Tanpa peneguhan, kamu tidak goyah. Kamu tidak mencari pegangan tambahan. Diam menjadi ruang aman, bukan ruang kosong. Dan tubuh tahu, ini bukan fase yang rapuh. Di akhir diam ini, tidak ada kesimpulan besar, tidak ada pernyataan penutup, hanya rasa tenang yang tidak membutuhkan apapun lagi. Dan disitulah penantian benar-benar berakhir. Ada fase di mana hidup tidak lagi memberi sinyal yang mencolok. Tidak ada tanda besar, tidak ada dorongan simbolik yang terasa istimewa. Hari berjalan seperti hari biasa, namun tidak terasa hampa. Justru di kesederhanaan itu, kamu merasa lebih dekat dengan kehidupan. Tanpa sinyal khusus, kamu tidak merasa kehilangan arah. Kamu berhenti menunggu momen klik atau perasaan pasti yang spektakuler. Langkah-langkah kecil terasa cukup untuk dijalani. Hidup mengalir tanpa perlu diberi arti tambahan. Sinyal yang dulu dicari ternyata bukan keharusan. Kamu menyadari bahwa hidup tidak selalu berbicara lewat simbol.
Kadang ia hadir sebagai rutinitas yang tenang, dan kamu tidak lagi merasa perlu menginterupsi alurnya. Mengalir tanpa sinyal membuatmu lebih hadir. Kamu tidak sibuk menafsirkan, tidak menunggu sesuatu berubah. Kamu tinggal di momen yang ada, dan itu terasa jauh lebih stabil daripada menunggu keistimewaan. Bertemu momen tanpa ekspektasi adalah pertemuan yang jujur. Kamu datang tanpa harapan tersembunyi, tidak berharap momen ini memberi jawaban atau perasaan tertentu. Kamu hanya hadir sebagaimana adanya. Tanpa ekspektasi, momen tidak terasa mengecewakan. Ia tidak harus istimewa untuk bermakna. Kamu berhenti menilai apakah hari ini berhasil atau tidak. Kehadiranmu sudah cukup sebagai partisipasi. Momen yang ditemui tanpa tuntutan terasa lebih ringan. Kamu tidak menempelkan harapan pada hasil. Kamu membiarkan kejadian datang dan pergi, dan tubuhmu belajar beristirahat di dalam proses itu. Di sini, hidup tidak perlu memenuhi bayangan apapun. Kamu tidak menunggu momen sempurna. Kamu hadir di momen yang nyata, dan itu terasa cukup untuk dijalani. Percaya pada langkah yang sedang terjadi berarti berhenti mengintip masa depan. Kamu tidak memastikan kemana semua ini akan membawa. Kamu hanya mempercayai langkah yang sedang kamu injakkan, dan itu terasa lebih aman dari yang kamu kira. Langkah ini mungkin kecil, mungkin tidak mengesankan, tapi kamu tidak lagi meremehkannya. Kamu tahu bahwa hidup tidak dibangun dari lompatan besar saja. Ia tumbuh dari kehadiran yang konsisten. Percaya pada langkah saat ini membuatmu berhenti menunda hidup. Kamu tidak menunggu kondisi ideal. Kamu berjalan bersama ketidaksempurnaan, dan itu membuat perjalanan terasa lebih manusiawi. Tanpa menunggu tanda, tanpa memastikan hasil, kamu tetap melangkah. Tidak dengan keyakinan keras, tapi dengan kehadiran yang tenang. Langkah ini tidak spektakuler, namun ia nyata, dan itu cukup. Pulang ke kehadiran yang sederhana berarti berhenti mencari tempat lain. Kamu tidak lagi mengejar kondisi batin tertentu. Kamu tinggal di tubuh yang bernapas hari ini. Dan itu terasa seperti pulang yang lama ditunda. Kehadiran ini tidak dramatis. Tidak ada rasa akhirnya sampai. Hanya ketenangan yang tidak menuntut apapun. Kamu tidak perlu memperbaiki atau meningkatkan apa yang ada. Di kehadiran yang sederhana ini, kamu berhenti membandingkan dirimu dengan versi lain. Kamu tidak merasa tertinggal atau belum selesai. Kamu hanya ada. Dan keberadaan itu sendiri terasa utuh. Pulang tidak selalu berarti kembali ke tempat lama. Kadang pulang adalah berhenti pergi kemana-mana. Kamu tinggal, kamu bernapas, dan hidup berjalan bersamamu, bukan di depanmu. Ketika kamu tidak lagi menunggu tanda apapun, hidup terasa lebih jujur. Kamu tidak menggantungkan langkah pada isyarat. Kamu tidak menunda keputusan batin. Kamu hadir, meski tanpa kepastian penuh. Tidak menunggu tanda bukan berarti menolak keajaiban. Ini berarti kamu tidak lagi memerlukannya untuk merasa aman. Kamu tidak membaca hidup sebagai pesan rahasia. Kamu menjalaninya sebagai pengalaman langsung. Di titik ini, kepercayaan tidak bersyarat. Kamu tidak menuntut bukti kecil. Kamu tidak kecewa saat hidup biasa saja. Kamu menemukan ketenangan di dalam kelangsungan, bukan di kejutan. Dan tanpa menunggu tanda, kamu benar-benar hidup, bukan sebagai pencari, bukan sebagai penafsir, tapi sebagai manusia yang hadir di langkahnya sendiri. Disitulah perjalanan terasa selesai tanpa pernah benar-benar berakhir. Di titik ini, tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Hidup tidak sedang menyiapkan kejutan, dan kamu tidak sedang diuji. Kamu hanya berada di sini, bernapas, dan itu sudah cukup.
tidak ada tanda yang hilang karena kamu tidak lagi mencarinya. Ketika penantian berhenti, kepercayaan tidak menjadi sesuatu yang besar. Ia hadir sebagai ketenangan yang membumi, tanpa euforia, tanpa janji. Kamu tidak merasa sampai kemanapun. Kamu hanya tinggal, dan hidup tinggal bersamamu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama video ini. Jika ruang seperti ini terasa menenangkan dan ingin kamu kunjungi lagi, silakan subscribe agar kita bisa bertemu kembali tanpa tergesa, tanpa tuntutan. Sampai jumpa di momen lain, saat kamu cukup hadir apa adanya.